Pemirsa, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyerahkan secara simbolis zakat, infak, dan sedekah kepada fakir, miskin konsumtif, dan fakir uzur. Penyerahan zakat tersebut berlangsung di halaman kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh pada Senin pagi. Bantuan zakat yang disalurkan senilai 4 miliar lebih kepada 6.653 penerima di wilayah Kota Banda Aceh. Pada saat penyerahan, Wali Kota didampingi Ketua Baitul Mal Banda Aceh, Askalani, dan Asisten Satu Bidang Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat. Bantuan zakat ini merupakan agenda rutin Baitul Mal setiap tahunnya. Untuk tahun ini disalurkan kepada fakir konsumtif sebanyak 2.464 kakak dengan total Rp800.000 per kepala keluarga, miskin konsumtif 3.565 kakak dengan total Rp600.000 per kakak, fakir uzur 594 orang dengan total Rp1,2 juta per orang. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan pemberian ZIS pertama di awal tahun 2020 dilakukan secara door to door mengingat situasi di tengah pandemi virus corona untuk menghadapi keramaian. Penyerahan ini adalah sebagai bentuk juga kepedulian daripada Kota Banda Aceh. Kita mempercepat penyaluran, biasanya kita melaksanakan dalam bulan puasa, tetapi karena situasi COVID ini masyarakat kita sedang sangat membutuhkan. Jadi maka kita harapkan penyerahan ini bermanfaat dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang sangat-sangat dibutuhkan untuk terutama sekali untuk keperluan bahan pokok yang sulit, karena semua orang saat ini sedang sulit. Jadi saya meminta kepada ibu bapak yang menerima di seluruh Kota Banda Aceh, nanti ada 6.653 ini, manfaatkan ini. Karena anggap saja kita susah mendapatkan uang karena semua tidak kerja sehingga uang tidak berputar dan sulit kita cari. 100.200 untuk 3 bulan. Kemudian pemberian ZIS pertama di awal tahun 2020 dilakukan secara door to door mengingat situasi di tengah pandemi virus corona untuk menghindari keramaian. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Aminullah Usman juga turut membagikan bantuan tersebut dengan mengantar langsung ke rumah salah seorang penerima. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.